tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagi-Mu. Mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu. Ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagi-Mu. Hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagi-Mu. Mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagi-Mu. Hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagi-Mu. Mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Shalom saudaraku, puji Tuhan, haleluya. Karena kemurahan Tuhan, kita masih diberi kesempatan hidup sampai hari ini, Minggu 11 Oktober 2020. 1 minggu telah kita lalui, lewati badai dan cobaan. Bersama dengan Tuhan, ada pertolongan, bimbingan, pengharapan, dan kekuatan baru. Amin. Hari ini kita bersyukur
masih bisa membaca, mempelajari firman Tuhan dari Mazmur 16. Semoga iman dan pengertian kita bertumbuh. Mari kita awali dengan doa. Bapa, terima kasih kami masih hidup, masih diberi kesempatan untuk beribadah dan melayani pekerjaan Tuhan. Bapa, terima kasih untuk pemeliharaan-Mu hari-hari yang sudah kami lalui bersama Tuhan. Kami merasakan kasih setia-Mu yang besar. Ampuni dosa kami Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Tolong kami bisa mengampuni semua orang yang bersalah kepada kami dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, kami perlu Engkau. Urapi kami dengan kuasa-Mu dan kasih setia-Mu. Kami sangat rindu mengalami pembaruan hidup, lebih hari lebih dewasa di dalam iman kepada Tuhan. Tuhan, Roh-Mu lah yang kudus yang akan menolong kami untuk bisa menjadi pelaku firman. Kami mohon dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, hari ini kita akan mempelajari Mazmur 16. Mari kita dengarkan Alkitab suara sambil kita buka Alkitab kita masing-masing dari Mazmur 16. Miktam dari Daud. Jagalah aku, ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku, tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Orang-orang kudus yang ada di tanah ini, merekalah orang mulia yang selalu menjadi kesukaanku. Bertambah besar kesedihan orang-orang yang mengikuti Allah lain. Aku tidak akan ikut mempersembahkan korban curahan mereka yang dari darah. Juga tidak akan menyebut-nyebut nama mereka di bibirku. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat yang permai. Ya, milik pusakaku menyenangkan hatiku. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tenteram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kanan-Mu ada nikmat senantiasa. Bahagia orang saleh. Mazmur ini ditulis oleh Daud, berisi suatu permohonan keadilan dalam menghadapi tuduhan palsu dan penganiayaan oleh Saul. Daud mengingatkan dirinya sendiri dan juga para pembaca Mazmur 16 untuk menyadari bahwa tujuan kehidupan yang sebenarnya adalah mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan upah kehidupan bagi orang yang taat dan setia pada firman Tuhan, yaitu kelak akan tinggal bersama Tuhan. Mazmur 16 ini juga disebut Mazmur Mesianis karena
dikutip dalam Perjanjian Baru untuk mengacu pada kebangkitan Kristus. Mari kita perhatikan ayat 2. Tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Daud sadar bahwa tidak ada sesuatu pun yang baik dalam kehidupan jika Tuhan tidak hadir, jika Tuhan tidak memberkati. Ayat 5, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Pengertiannya adalah suatu hal yang sangat penting. Warisan kita sebagai orang yang percaya kepada Kristus adalah persekutuan yang intim dengannya. Sebab Tuhan adalah sumber berkat dan kebahagiaan. Persekutuan yang intim dengan Tuhan hanya diperoleh oleh orang-orang yang mengasihi Tuhan. Orang-orang yang hidup menuruti firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Pada bagian ini disebut orang saleh. Mari kita lihat dari Yohanes 14 ayat 23, jawab Yesus. Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Selanjutnya ayat 7 dan 8. Orang yang saleh itu selalu berkomunikasi dengan Tuhan, mencari kehendak Tuhan, memiliki pemahaman yang benar untuk membuat keputusan yang tepat dan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga hidupnya penuh hikmat. Mengapa bisa seperti itu? Karena selalu berkomunikasi dengan Tuhan di dalam doa, pujian, penyembahan, dan membaca firman Tuhan. Jadi selalu mencari kehendak Tuhan lebih dahulu sebelum membuat keputusan-keputusan. Ayat 8. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Walaupun harus banyak mengalami masalah, orang saleh selalu mengalami kehadiran Tuhan. Tuhan membimbing, melindungi, memberi sukacita, membangkitkan. Jadi tidak terpuruk, tidak putus asa, dan mengalami nikmat senantiasa yang dari Tuhan. Ayat 9, hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak, dan tubuhku akan diam dengan tentram. Saudara, hati Daud bisa bahagia walaupun banyak mengalami masalah dalam kehidupan, karena Daud telah menemukan rahasia sukacita yang sejati. Kebahagiaan itu sementara, tergantung situasi dan kondisi. Tetapi sukacita karena kehadiran Tuhan dalam kehidupan itu berlangsung terus-menerus. Jadi jangan kita mendasarkan hidup pada situasi. Kita akan kecewa, senang, begitu terus. Tetapi mari hidup kita didasari oleh firman Tuhan sebagai petunjuk kompas kehidupan, didasari oleh kasih dan kuasa Tuhan, sehingga bisa bersukacita senantiasa di dalam segala situasi karena karya Roh Kudus. Ayat 10, engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati. Daud mempunyai hubungan pribadi yang erat dengan Tuhan, sehingga itu memberi kepastian bahwa Tuhan tidak akan menyerahkan dia ke dunia orang mati. Setiap kita yang percaya kepada Kristus, orang-orang yang hidup saleh melakukan firman Tuhan, akan mengalami kehidupan kekal, sejahtera di masa depan dengan Kristus. Banyak orang takut menghadapi kematian karena tidak paham. Tetapi sebagai orang percaya, kita tahu firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan akan kembali menghidupkan kita untuk hidup bersama Tuhan selamanya. Inilah yang memberi rasa aman yang sejati. Kitab Ayub 19 ayat 25 sampai 26 mencatat, tetapi aku tahu penebusku hidup, dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Ini bicara mengenai menolong aku. Juga sesudah kulit tubuhku sangat rusak, ini bisa berarti juga busuk, tanpa dagingku pun aku akan melihat Allah.
Haleluya. Yesaya 26 ayat 19. Ya Tuhan, orang-orang-Mu yang mati akan hidup pula. Mayat-mayat mereka akan bangkit pula. Hai orang-orang yang sudah dikubur di dalam tanah, bangkitlah dan bersorak-sorai, sebab embun Tuhan ialah embun terang, dan bumi akan melahirkan arwah kembali. Dalam terjemahan firman Allah yang hidup, Yesaya 26 ayat 19 ini mencatat, namun kami memiliki keyakinan ini, mereka yang milik Tuhan akan hidup lagi. Mayat-mayat mereka akan bangkit pula. Mereka yang sudah dikubur di dalam tanah akan bangkit dengan menyanyi dan bersorak. Sebab terang kehidupan yang dari Allah akan turun meliputi mereka seperti embun pagi, dan bumi akan dihidupkan lagi. Jadi saudara, pelajaran yang dapat kita tarik dari Mazmur 16 ini adalah semua orang hidup harus menghadapi persoalan. Dan ada dua pilihan. Satu, hidup saleh, yaitu percaya tetap kepada kasih dan kuasa Tuhan, taat dan setia, dekat dengan Tuhan. Atau sebaliknya, hidup fasik. Jenis hidup ini, kedua pilihan ini ada konsekuensinya. Yang saleh, firman Tuhan katakan, akan mengalami sukacita, tentram, dan akan masuk surga, hidup bersama Tuhan. Sedangkan yang fasik akan stres, dan ujungnya adalah neraka, maut yang kekal. Yang kedua, untuk bisa menjadi orang saleh, kita harus mempunyai hubungan pribadi yang erat dengan Tuhan tiap hari. Baca atau dengar firman Tuhan, mengerti dan lakukan dengan setia.
situ tanganmu bekerja, pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku, kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Oh, pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja, pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku, kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Mari kita berdoa, kiranya kuasa Tuhan membangkitkan kita. Apapun keadaan saudara, pilihlah menjadi orang saleh. Sebab bagi orang saleh ada sukacita dan damai sejahtera Tuhan yang melingkupinya. Bapa, kami menyerahkan hidup kami dan keluarga kami pada kasih setia-Mu. Kami mau percaya, taat dan setia dan lebih dekat lagi padamu. Kami rindu untuk bisa bersukacita senantiasa, bisa mengucap syukur dalam segala perkara seperti yang Tuhan mau. Tambahkan iman kami Tuhan, tambahkan ketaatan untuk melakukan kehendak-Mu setiap hari. Bapa, kami mohon berkat-Mu untuk suami, istri, anak, mantu, cucu-cucu kami, supaya kami semua bisa hidup sungguh-sungguh mengasihi-Mu. Lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kuasa Tuhan Yesus Kristus menolong kami. Darah Kristus Yesus membungkus kami. Kami berdoa untuk Ibu Sri, anaknya Nova dan Novi yang sedang kesusahan. Tuhan tolong supaya ada jalan keluar melalui masalah ini, dan mereka akan sungguh-sungguh hidup percaya dan taat kepada Tuhan, dan kami akan bersukacita karena melihat pertolongan Tuhan. Bapak, kami mohon berkat Tuhan buat bangsa, negeri kami Indonesia, para pemimpin kami, supaya hidup takut akan Tuhan, diberi hikmat, sehingga negeri kami ini aman, sejahtera, semua karena anugerah Tuhan. Tuhan tolonglah agar pandemi COVID-19 ini segera berlalu. Kami mohon dalam nama Tuhan Yesus. Kami mohon berkat Tuhan juga bagi para hamba-Mu, para pengerja Tuhan, para guru sekolah minggu, murid sekolah minggu, anak remaja, youth, kaum wanita dan kaum pria. Tuhan mengetahui keadaan mereka masing-masing. Tuhan berilah kekuatan, Tuhan berilah sukacita, Tuhan berilah hikmat, Tuhan berilah terobosan dari masalah, Tuhan berilah hati yang taat dan kelepasan, kekuatan baru, sehingga kami semua dapat bersukacita dan bersaksi tentang perbuatan Tuhan yang besar yang kami alami selama masa-masa pandemi COVID-19. Sehingga kami bisa bercerita bagi banyak orang
tentang perbuatan Tuhan. Tuhan berkatilah orang-orang, jiwa-jiwa yang mendengar ibadah online ini. Tuhan tahu dan Tuhan mengasihi mereka juga. Tuhan peduli dan biarlah mereka juga mengalami kasih dan kuasa Tuhan. Lawatilah mereka Tuhan. Kami mohon dalam nama Tuhan Yesus. Akhirnya Tuhan, kami mohon berkat Tuhan untuk rencana pelaksanaan Natal, akhir tahun dan awal tahun 2021 yang kami sedang rencanakan dan persiapkan. Semuanya untuk hormat kemuliaan Tuhan dan banyak jiwa diberkati, dipulihkan, percaya kepadamu dan diselamatkan. Kami menyerahkan hidup kami minggu yang akan datang di dalam kasih dan kuasa Tuhan kami, Juru Selamat kami, Yesus Kristus, satu-satunya penolong kami yang sungguh, Bapa kami yang kekal, Allah kami, pengharapan kami yang tidak pernah mengecewakan. Angkatlah tangan saudara, terimalah berkat Tuhan, imanilah dengan sungguh-sungguh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau, melindungi engkau, menyinari engkau saudara dengan wajahnya, dan memberi kepadamu kasih karunia dan damai sejahtera. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, mari kita katakan amin. Tuhan memberkati saudara, Tuhan menolongmu dalam nama Tuhan Yesus. Amin.